Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada ikan zebra, ikan coklat, dan ikan hitam. Saya Muhammad. Saya masuk dalam air. Ada kapal nelayannya, satu kapal nelayan, satu kapal angkutan. Nggak ada ini kapal besar itu, mengangkut barang yang besar itu. Gimana ya kelanjutan nasib itu? Katanya itu orang-orang Indonesia sama orang-orang Pakistan yang di kapal, yang ditangkap sama bajak laut dari negara mana itu ya, saya lupa. Ya sudahlah, wallahu alam. Semoga semua manusia bisa bersatu untuk menciptakan kebaikan dan keadilan untuk dirinya sendiri. Dan gak ada yang lebih adil daripada Al-Quran. Itulah kenapa orang yang membunuh itu hukumannya itu di tangan keluarganya gitu. Apakah hukuman mati yang sama ketika dia mengambil nyawa keluarganya atau memaafkannya? Kecuali para pemerkaf dan pen-CBL tidak pandang status apakah dia kiai atau ustadz, hukumannya tetap hukuman mati, nggak ada pilihan lain. Sisanya nanti di neraka. Ya sudahlah. Sebenarnya hukuman mati yang diberikan Abu Bakar itu karena dia memang membunuh pemuda itu ya, makanya dihukum mati sama Abu Bakar. Jadi hukuman mati, tapi kenanya itu hukuman mati yang diberikan Abu Bakar itu jadi double gitu, karena dia melakukan dua kesalahan sekaligus kan. Dan itu pun bukan perzinahan sebenarnya, tapi masuk ke apa ya, saya lupa namanya. Sejenis catcalling lah, tapi dia bukan cuma catcalling ya, karena dijambak kan, diambil, ditarik kan jilbabnya. Ya coba silakan dibaca lebih lanjut ya ceritanya. Saya sedang ingin membahas teori konspirasi tentang Piala Dunia. Lumayan menarik juga dari konspirasinya. Tapi saya ingin memandang dari sudut pandang bandar judi. Karena menurutku profit paling besar yang diambil dari dari Piala Dunia itu judi ya, judi bola ya. Masalahnya kalau permainan itu enggak sesuai keinginan bandar bisa kalah gitu. Maka permainan itu harus sesuai dengan keinginan bandar. Apa tuh keinginan bandar? Titik dimana banyak orang mengira kelompok A akan menang. Banyak orang bertaruh di kelompok A, tapi ternyata kelompok B yang menang. Nah titik ini harus dikelola sama bandar judi gitu, supaya mereka untung banyak. Bagaimana cara mengolah titik ini? Banyak orang yang bisa dibayar. Yang pertama itu wasit. Jadi wasitnya dibayar untuk memberikan keuntungan pada kelompok A yang ingin dimenangkan oleh bandar judi negara A ya. Yang kedua itu pelatih juga bisa dibayar supaya dia memberikan strategi yang salah ketika kelompok negara-negara yang ingin dia kalah itu
itu gitu, di waktu itu. Yang ketiga itu pencetak gol. Pencetak golnya bisa dibayar supaya tidak mencetak gol. Meskipun kayaknya jarang ya pencetak gol yang mau dibayar supaya tidak mencetak gol. Yang bisa dibayar itu peserta grup lain untuk mencederai para pencetak golnya supaya pencetaknya nggak bisa mencetak gol lagi, meskipun harus dapat kartu merah gitu. Ini bisa dilakukan. Jadi pertandingan itu jadi semacam permainan yang dibuat-buat oleh bandar judi. Tergantung taruhannya. Kalau taruhannya banyak di negara A, maka dia ingin negara A pada saat itu kalah gitu. Ini dari sudut pandang bandar judi. Jadi bola ya. Kalau saya adalah jadi bolanya, ya ini bisa dilakukan lah. Saya kalau jadi orang jahat banget ya kayaknya. Untungnya mengenal Allah dari bayi gitu. Tapi Allah. Cuman ada satu hal yang menarik di Piala Dunia kali ini gitu kan. Karena sepertinya Zionis itu mau tidak lagi menguntungkan bandar judi, tapi dia mau mengembalikan citra Zionis gitu. Bagaimana cara mengembalikan citra Zionis? Ya lewat Messi, karena Messi pendukung Zionis. Katanya sampai saat ini yang jadi guard itu security semacam pas pampres loh. Dia dari IDF ya, mantan tentara IDF. Ya sudahlah, FIFA juga jenis ya FIFA-nya. Jadi tujuan mereka memenangkan Argentina melalui wasit itu supaya citra Zionis bisa dipulihkan gitu. Karena banyak orang yang meskipun mereka nggak suka Zionis membantai anak kecil, mereka masih membeli atribut-atribut Messi meskipun Messi mendukung Zionis. Dan tentu saja membeli atribut Messi bisa jadi profit ke mereka juga ya. Dan yang paling penting sebenarnya bukan pembelian profit itu, tapi citra, pengkaburan citra mereka sebagai penggenosida melalui atlet internasional yang menang di Piala Dunia. Dan ternyata benar. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada mobil peniup. Kayaknya itu sih ya, truk, kalau truk itu bus itu. Mamuju kan sebelum masuk Mamuju tuh lekok-lekoknya itu tajam banget, biasa nggak kelihatan orang di samping, mana nggak diperbaiki lagi cerminnya. Itu cermin yang dua arah itu biasa sebagian besar itu rusak kan. Tapi karena klaksonnya mereka itu gede banget, jadi dibuatkan musik itu supaya orang nggak kaget. Buat saya bagus sih saran idenya. Menurut saya ini ya, maksudnya itu ini menurut saya, tapi nggak tahu. Tuh lihat kayak Allah. Kita jadi bahas ini. Kita bahas FIFA Zionis. Jadi terbukti pas Spanyol menang gitu kan. Pas Spanyol menang itu kelihatan Trump mau foto bareng kan, tapi diusir sama ketuanya. Rodrigo nggak sih namanya, diusir secara baik-baik gitu, jangan foto bareng sama kita. Tapi Trump tetap maksa mau foto bareng sama pemenang Piala Dunia. Akhirnya dia berdiri di samping kan, tapi tetap nggak kena juga kayaknya. Tapi dia sempat berdiri di samping memaksain. Dia sempat meminta di tengah gitu kan mau foto bareng, tapi pemimpinnya itu nggak kasih. Dia kasih tolong ke pinggir kan. Diusir ke pinggir dia. Kali ini tuh yang paling dasarnya, yang hak lainnya itu adalah
mengaburkan persepsi bahwa genosida yang dilakukan Amerika bersama Zionis itu bukan hal buruk gitu. Jadi ini seperti perubahan persepsi otak manusia ya, supaya perlahan-lahan menerima genosida Gaza. Maka sampai detik ini genosida Gaza yang udah hampir 3 tahun ini nggak berhenti juga karena perubahan persepsi ini malah. Karena kalau persepsi ini nggak dirubah, setahun aja itu selesai gitu. Kalau masyarakatnya full melakukan gerakan massa yang lebih ekstrim kepada pemerintahnya masing-masing. Tapi karena sebagian besar masyarakat sudah persepsinya sudah diubah, didoktrin diubah, maka ini berlangsung sampai hampir 3 tahun genosidanya. Karena tidak ada yang terlalu ekstrim ke masyarakat. Malah pemerintahnya yang semakin melakukan hal-hal ekstrim lainnya dalam wujud yang lebih kecil gitu kan. Kan saya bilang kan ini taktik perang kan. Kalau lawan 1000 orang bersamaan itu susah gitu, mending lawan 100 orang kan. Sekarang di Amerika sih lihat udah nggak pakai, masih ada sih yang pakai senjata ya, kemarin saya lihat kasusnya masih ada, tapi ada juga yang ditangkap di bandara gitu. Kemarin baru ada videonya di X ya, tangkap di bandara. Berikanlah rezeki yang baik kepada nelayan ini ya Allah. Jadi begitulah ya. Mereka berniat dari awal memang doktrin untuk merubah otak manusia itu tercipta gitu. Kayaknya memang dari Freemason ya. Saya dengar ceritanya dari sepulang sekolah. Yang di escape itu siapa yang namanya saya lupa. Bang Koy sepulang sekolah itu cerita tentang Freemason. Tapi ini Freemason dari artikel yang diterima media massa gitu kan. Sedangkan kita tahu lah media barat itu menutup-nutupi kejahatan dan memfitnah umat muslim. Kebanyakan media riba kan gitu, media Zionis kan. Kayaknya memang sejak deklarasi Balfour ya, bahkan sebelum deklarasi Balfour sebenarnya mereka sudah menyusun strategi untuk menguasai manusia supaya manusia itu tunduk di bawah kaki mereka gitu. Artinya mereka ingin merasa lebih di atas dari manusia. Ini wujud kenikmatan yang mereka pikir mereka dapatkan ya di dunia ini. Padahal itu wujud kebodohan sebenarnya, karena dengan menguasai manusia mereka nggak bisa menciptakan darah gitu kan. Jadi kenikmatan yang mereka ambil itu kenikmatan semu, karena sifatnya sementara. Sifatnya nggak bisa menciptakan keabadian mereka ya, karena nggak bisa menciptakan darah mereka. Umur yang panjang dari proses medis saja itu nggak cukup untuk membiarkan dirimu menindas manusia lainnya gitu kan. Meskipun dengan uang harta mereka udah nyata bahwa mereka bisa hidup lebih panjang dari manusia lain, melalui black market ya. Makanya banyak anak-anak diculik ya, organnya diambil gitu untuk orang-orang kaya itu. Guys, saya selalu tertarik dengan teori dokter itu ya, mengatakan sebenarnya brain dead itu nggak ada. Itu cuma alasan mereka supaya bisa melakukan transplantasi organ, supaya orang-orang yang kaya, yang elit bisa hidup lebih lama daripada manusia lain melalui transplantasi organ. Karena udah terbukti. Banyak banget penelitian medis sudah terbukti lebih memanjangkan dari perkiraan gitu. Selalu dikatakan perkiraan, justru itu kelemahan manusia gitu. Kenapa dikatakan perkiraan? Karena kita nggak tahu, banyak ilmu yang belum ditahu gitu. Makanya dikatakan perkiraan, faktor-faktor yang tidak diketahui manusia. Justru itu wujud kelemahan manusia itu sendiri kan. Kenapa memaksakan menindas manusia lain padahal kamu sendiri punya pengetahuan yang terbatas gitu. Nah ini sebuah kebodohan kan, ini jelas kebodohan yang nyata, tapi tetap aja dilakukan. Tapi sih sedih ya kalau videonya dipotong tiba-tiba, live-nya potong tiba-tiba. Saya bingung juga kan. Tapi ya gimana ya, Allah yang ngizinin kok, berarti ada yang buruk di video itu.
buruk bagi saya atau buruk bagi orang lain. Yang jelas Allah itu maha baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Allah menurunkan Al-Quran untuk melihatkan antara yang hak dan yang batil kan. Nah, dan itulah tujuannya Bismillahirrahmanirrahim, supaya manusia itu berkasih sayang juga gitu. Ada wujud kasih sayang dalam keadilan dari hukum yang telah Allah terapkan dari Al-Quran atau masing-masing zaman. Masing-masing zaman. Cuman meskipun para Rasul itu membantah satu atau dua aturan dari Rasul sebelumnya, ada satu pesan dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu yang gak putus. Nah, itulah menyembah Allah sebagai Tuhan. Dan inilah salah satu tiket keluar dari neraka gitu. Tiket keluar. Karena saya ini dengar ya sebuah apa sih namanya? Sebenarnya ini lelucuan ya, saya nggak tahu benar atau tidak. Cuman saya tuh aja mengambil hikmahnya gitu. Jadi ada katanya tulisan di gambarnya tuh ada seorang tiktokers ya. Dia baru buat akun itu 24 jam, tapi followernya udah 20 ribuan gitu kan. Seorang penjual domba. Ternyata orang yang menjual dombanya itu fotonya apalagi memang dia pakai baju ya, sengaja pasti itu disamain dengan fotonya Yesus lah, fotonya Yesus di foto-foto orang Kristen ya. Kalau saya lihat foto orang Kristen yang di teman-teman saya itu begitu gitu. Emang begitu tampaknya gitu. Dan saya baca komennya lucu kan. Yang paling saya ingat komennya bilang gini ya, saya masih belum siap, kamu jangan turun dulu. Kamu jangan turun dulu, saya masih belum siap. Meskipun sebenarnya lucuan ya, tapi ini iman terkecil. Percaya, ini itu iman terkecil sebenarnya. Dan iman terkecil inilah salah satu tiket keluar dari neraka ya kan? Daripada neraka selamanya kan, mending ada tiket keluar dari neraka. Itu orang di neraka itu yang selamanya ya, itu sampai-sampai menyesal gitu, kenapa jadi manusia, kenapa nggak jadi tanah aja gitu kan. Itu di surah ayat terakhirnya Naba ya. Sampai karena beratnya tuh siksaannya selamanya, kenapa seandainya nggak jadi tanah aja gitu kan. Tapi sudahlah, nasib orang-orang di neraka itu Allah yang paling berhak menentukan, karena ya yang menciptakan kita kan Allah, yang menciptakan jiwa kita kan Allah. Kalau bukan karena Allah ya kita nggak tercipta. Allah sudah memberikan akal sehat, pendengaran, hati nurani untuk memahami tentang kebenaran Allah. Bahkan jiwa kita sebelum dijadikan manusia pun sudah ditanya, bukankah aku Tuhanmu? Jadi Allah sudah di atas 50% gitu, memberikan kesempatan kepada manusia supaya manusia itu masuk surga dia gitu. Bahkan sejak jiwa kita diciptakan ditanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Ini tuh seperti pemaksaan Allah gitu terhadap jiwa itu, supaya jiwa itu kedepannya akan mencari Tuhannya yang dia sudah berjanji di alam itu, alam pertama kali diciptakan. Jadi kebaikan Allah kepada manusia, bahkan sebelum manusia itu diciptakan, agar manusia itu masuk surganya, itu sudah Allah prioritaskan. Bahkan sejak jiwa Allah itu Allah ciptakan, sudah Allah prioritaskan. Makanya Allah tanya, bukankah Tuhanmu? Karena itu satu-satunya tiket keluar dari neraka itu gitu. Tapi siapa nih manusia yang bodoh, siapa manusia yang lalai, siapa? Kan kita sendiri kan. Karena kita nggak pernah mau menggunakan kesempatan yang telah Allah berikan melalui hidayah yang Allah berikan selama di dunia, bahkan sebelum kita dilahirkan, untuk mencari kebenaran tentang Allah itu sendiri, Allah sebagai Tuhan kita gitu. Ini kesalahan kita. Makanya ya zalim lah bagi orang-orang yang berkata Allah itu tidak penyayang menciptakan neraka. Pertanyaannya itu bukan Allah tidak penyayang menciptakan neraka, tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu mau hidup serumah dengan orang yang kiai yang melakukan pencebelan gitu? Apakah kamu mau hidup serumah dengan orang kiai yang melakukan pencebelan kepada 14 santrinya? Kamu kan kamu serumah dengan orang itu kan ya. Kalau tempatnya munafik itu terbawah, itu nggak keluar, itu munafik paling bawah itu nggak keluarnya.
ya nggak bakal serumah juga nanti di akhirat. Hanya itu wujud neraka itu yang membuat Allah menciptakan neraka diri kita sendiri, karena diri kita lebih senang berada dalam dosa. Saya pun melakukan dosa saya pun punya dosa ya, saya pun berdosa, tapi berusaha untuk keluar dari dosa itu. Nah inilah yang Allah nilai kan. Jadi Allah yang selalu Allah nilai itu bukan tunggu, tapi selalu Allah nilai itu usaha dalam menunggu waktu dimana yang kita inginkan itu terwujud. Usaha itu yang selalu dinilai oleh Allah. Makanya aneh banget gitu kalau kamu nggak mau mengusahakan pemimpin yang adil, nggak mau mengusahakan menegakkan Al-Quran bersama-sama gitu. Nggak mau mengusahakan memerangi kaum munafik yang zolimnya itu nyata, nggak mau mengusahakan memerangi IDF yang zolimnya itu nyata gitu. Hampir 3 tahun bro, kalian mau selama apa dicuci neraka? Nggak sadar bahwa hubungan ekonomi yang dibangun negaramu, yang kamu bernafas di negara itu adalah dosa untuk kamu sendiri gitu. Jadi di dalam secara definisi Al-Quran ya, itu orang yang punya harta tapi nggak mau perang itu masuk munafik. Serius ini serius ya. Secara definisi Al-Quran, orang yang punya harta tapi nggak mau berperang itu munafik. Nah kita ini udah masuk dalam definisi itu. Pertanyaannya, kita masuk dalam definisi itu karena kesalahan doktrin gitu, kesalahan doktrin bahwa kita nggak wajib berperang. Nah inilah yang membuat akhirnya kita harus neraka juga karena kita menerima kesalahan doktrin itu. Bahkan setelah jelas Allah memberikan informasi anak kecil dibantai di Gaza, bahwa setelah jelas Allah memberikan informasi tukang bakso dipajak 6 juta per bulan, padahal omsetnya nggak sampai segitu kalau potong kontrak rumah gitu. Dan itu kita ini sangat lebih hebat gitu daripada Umar bin Khattab gitu kan. Padahal Umar bin Khattab saja memerangi orang yang nggak membayar zakat. Ini orang yang mempajaki rakyat kecil nggak mau kita perangi. Udah secara definisi Al-Quran kita udah masuk munafik. Makanya ya, selama Gaza dibantai, selama rakyat kecil ditindas oleh kaum munafik ini, dan selama itu kamu nggak mau memerangi kaum munafik ini, kamu nggak mau memerangi Zionis, nah itu nanti dosanya diakumulasi gitu. Jatuhnya itu 2, bencana atau neraka gitu. Kan itu aja definisinya kan. Kalau nggak bencana ya neraka. Makanya sih ya semoga Allah memaafkan lah kalau kalian misalnya mati dalam bencana gitu kan. Kalian mati dalam kesusahan kayak banjir kan, mati tenggelam kan itu susah ya. Semoga Allah memaafkan kalian di waktu itu gitu. Saya pun juga begitu. Kalau misalnya saya mati tenggelam, misalnya ada bencana banjir gitu, tsunami gitu, semoga Allah maafkan saya di waktu itu. Dan inilah masalahnya, sebelum bencana itu kena ke kita, sadar dulu, sadarkah kita gitu, kalau kita dalam kesalahan, sadarkah kita kalau kita dalam menentang Allah gitu, Allah dan Rasulnya. Karena jelas lah kezaliman kaum munafik ini jelas gitu. Tapi kita nggak mau memerangi mereka. Padahal secara definisi Al-Quran, orang muslim yang punya harta tapi nggak mau perang itu udah masuk munafik gitu. Ini jelas ayatnya. Jadi saya tempel lah meskipun ini jelas gitu. Ya Allah, semoga cepatlah. Kalau saya justru berharap langsung Yajuj dan Majuj aja sebenarnya. Tapi Allah maha baik gitu kan. Allah maha baik, makanya Dajjal dulu keluar, baru Yajuj dan Majuj terakhir kalau udah ada Nabi Isa gitu. Justru kalau saya mending ya dibantai aja lah manusia ini. Ngapain manusia sebanyak ini nggak mampu menghentikan anak kecil dibantai di Gaza itu ngapain? Ya kalian hidup itu cuma memberikan profit ke orang yang menciptakan bom untuk membantai mereka. Ya ngapain kalian hidup? Hidupnya, nyawanya itu ternyata hanya untuk membantai anak-anak Gaza itu kan.
Ya, wallahu alam.